1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini momen yang luar biasa di tengah-tengah kita sedang beraktivitas demi negara, tapi kemudian mendapat hiburan yang luar biasa juga karena kita berada di satu sanggar namanya Bonjati Serasa Rumah Sendiri. Ini kalau di Sunca itu ada serasa ruah mertua, tapi bisa sudah. Di Puncak sana ada Moha gitu. Tapi saya nggak tahu bisa bahasa itu. Nanti saya pertanyaan ini apanya serasa di rumah mertua kan? Kalau rumah mertua kan nggak enak ya. Ya bebas. Nggak enak orang tua. Ini rumah sendiri mas. Ini saya bersama ownernya yang juga beliau itu seorang tokoh besar. Karena beliau adalah direktur pasca sarjana UIN Kudus. Sunan Kudus yang membawa saya dan beliau ini Prof. Zulfan dari Imam Bonjol untuk silaturahmi di tempat ini. Saya nanti mau dijelaskan Prof. Ornamen-ornamen yang luar biasa ini semakin dalam makin asik. Hidangannya juga asik, ini kayak anak muda ini, ada segala macam nugget ini harus pisang ya. Pisang kemul. Pisang kemul. Mau Pak dengan jelaskan Prof. Ini asal muasalnya apa ya? Rumah itu indah banget ini. Lalu Bonjati, kalau saya tahu Bon itu maksudnya kebon nih. Ya, monggo Pak dengan jelaskan dulu. Terima kasih Prof. Zulfan dan Prof. Zulfan, Pak Kadif, bagi Abu Khair, bagi Sredi dan Mas Ismail Barok. Jadi sebenarnya ini bermula dari hobi Prof. Zulfan dan Prof. Hobi saya kebetulan memang hobi Kolektor barang asik kan? Kalau teman-teman sih sering membacakan kolektor dan kolektor. Apa ini? Ada aja istilahnya. Jadi ingin menjawab biar enak itu aja. Jadi kolektor itu mengkoleksi. Kalau kolektor kalau ada yang minat bisa didol. Masih lalu Padania. Termasuk ada di sana itu promosinya cangkruan. Kalau kita lihat Jawa cangkruan. Kalau kita udah cangkruan. Itu loh ajam. Berangkat dari hobi, kemudian ya saya sebenarnya hal-hal begini sudah lama di awal tahun 2000-an itu sudah hunting, ngumpulin kalau ada barang yang saya seneng, terus pas lagi ada uang dan banyak juga terjangkau saya lama-lama ngumpul lah ini barang kok kalau nggak tak set ini kan eman-eman itu kan. Nah akhirnya kemudian kita set. Nah kebetulan saya di belakang rumah itu memang nanam pohon jati tahun 2002 ya. Yang tadi kita masuk pertama pohon jati ya. Pohon jati dulu di belakang rumah saya tanam itu sebanyak 180 pohon. Ada yang tumbang, ada yang mati, kemudian ada yang memang akhirnya kita tumbang karena posisi harus dibangun itu kan. Nah, lalu saya sendiri memang berpikir bahwa saya ingin punya satu tempat untuk beraktivitas karena ini alhamdulillah ini teman-teman dari Kementerian Agama, dari Kesbangpol, dari Teman Ansor, dari PPNU, Kataya, Muslimat itu juga sering samping masjid-masjid taklim. Ini ada Zahra
sempat menjelaskan sama beliau definisi nyangkruk. Ya. Nah, nyangkruk itu tadi kok sampai ngangkat kaki ini Iya. nyangkruk. Ya namanya orang nongkrong kan seenaknya sendiri. Gaya-gayanya apa ya? Bisa jigang begini, bisa sambil diangkat begini, bebas. Jadi ekspresi sebuah kemerdekaan. Tapi ya kita berinteraksi dengan orang pasti ada norma-norma, ada kepantasan-kepantasan, sehingga ketika ada anak-anak yang misalnya lagi cangkruan tapi cara hidupnya, cara ini kok nggak pantas itu ya, wih enak aja jagongnya itu ya, dengan justru kita sentuh begitu dia kemudian kakinya diturunin. Nah ini jadi kita bisa tetap cangkruan, ngobrol, jagung, tetapi tetap dengan standar-standar norma yang maksud saya pesan-pesan, message-message itu yang ingin kita sampaikan. Nah, di satu sisi memang biasanya orang kalau sudah ngumpul, orang kan kadang-kadang sambil ngobrol tanpa batas. Nah, seringkali kalau di kafe-kafe, di resto-resto, di yang ada nyanyi dan sebagainya gitu ya. Ini ada nggak kok? Nah kalau di sini biasanya itu kalau ada meeting ya biasanya di Oke ya Pak. Iya karaoke. Apalagi kalau yang sedang acara dengan keluarga itu biasanya ya setelah acara selesai kemudian nyanyi karaoke karena ya ada anak, mantu, saudara, ada mencairkan suasana. Ya yang penting kan orang bisa bahagia tetapi tetap dalam konteks sebuah kebaikan. Baik Prof, jadi ini luar biasa. Saya melihat di sana ada caping. Ya. Tapi di sini juga ada topi modern. Ya. Itu sudah mulai kuno wal asal. Ada yang kuno, ada yang asal. Iya, ini kan apa ya? Kalau di kaidah fikih kita kan muhafadzah. Jadi kita lebih soleh ya. Iya, ya dulu petani-petani ke sawah, termasuk saya ini kan produk di era tahun 70-an ya, di 70-an 80-an di masih ke sawah pakai capek. Oh iya, dulu bukan masalah ya ke sawah pakai capek itu biasa. Tapi kemudian ada yang ala-ala begini nih, karena di sini juga ada majelis taklim ibu-ibu, mereka juga punya komunitas senam. Jadi di sini tuh ada senam kebugaran. Jadi tapi khusus itu. Khusus lansia. Mulai dari ibu-ibu muda, ibu-ibu middle age sampai ibu lansia untuk menjaga agar di masa tua itu juga mereka bisa tetap kuat jalan, tetap bugar dan sebagainya. Karena orang yang rawan osteoporosis itu yang ibu. Betul. Karena kemudian digrogotin sama bayi yang kandung. Jadi kalau koleknya dari mana lagi? Dari mana aja Pak? Ya banyak ini dari Bojonegoro, dari Tuban, dari Lasem, dari Blora, dari Pati, termasuk barang-barang ini ya dari Pati. Dan semuanya umumnya jati loh ya? Ya semuanya jadi, tidak ada yang non-jati. Semuanya jadi. Kursi termasuk ini kan lesung-lesung ini jadi semua. Lesung ini lesung? Ini lesung, jadi ini lesung kemudian kita ini dari ya, maksudnya itu lesung yang zaman dahulu buat hidup Pak? buat membuat padi kasih maper. seperti yang di teras depan itu di samping di depan kamarnya itu lesung, itu panjangnya sekitar 5 meter. Lesung asli ya, bukan lesung Asli. pipi. Karena ada lesung pipi ya. Moga sambil di nikmati. Jadi para pemirsa, ini alhamdulillah beliau juga mempersiapkan hidangan yang murah. Siap. Ini kalau tidak salah sop ya. Ini Sop 3. Sop 3. Ini kita ngobrolnya di jeda. Karena kalau makan sambil ngobrol gimana ya? Sudah pertama kesedek, kedua kegigit. Namanya. Tapi bahwa kita ini di sini selain dengan Prof juga ada Pak Kapodi yang ada di sana. Jadi Bapak Kiai, saya ingin konfirmasi, bukannya cangkruk itu sesuai hadis? Katanya Nabi kalau makan begini biar ganjal perutnya. Cangkir-cangkir.
Apa supaya kayak kekenyangan gitu. Kekenyangan. Nanti beliau mesti menjelaskan itu. Ya, tapi setelah makan lah. Kita akhiri dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.